Akan tetapi walaupun Agatha tidak menyukai tampilan dan sifat Sophie yang sekarang, ia masih berniat untuk membantu Sophie menemukan cinta sejatinya yang dianggap itu adalah Tedros. Dia mendekati Tedros yang sedang latihan memanah dan mengambil panahnya untuk membuktikan kalau dia bisa memanah. Karena kepercayaan mereka hanya murid pahlawan saja yang bisa memanah dan mempunyai hati yang murni. Take it away. Berkat bantuan sihir Agatha yang bersembunyi di belakang sebuah pohon, dia membantu Sophie untuk memudahkan panahnya supaya tidak meleset, dan hal itu membuat Tedros mulai tertarik. Mereka mulai berpacaran dan jalan bersama, namun hal itu membuat perselisihan antara sekolah pahlawan dan penjahat, karena selama sekolah didirikan belum ada yang pernah menjalin hubungan antara kedua sekolah ini dan melanggar aturan. Karena hal itu, Tedros dan Sophie pun dipanggil oleh kepala sekolah dan dihadapkan di hadapan semua guru untuk dibicarakan. Dari rapat itu, mereka pun sepakat untuk menguji Tedros dan Sophie untuk membuktikan apakah benar mereka adalah pasangan sejati dengan cara memasuki hutan biru, yaitu hutan di mana tempat paling berbahaya yang terletak di antara dua sekolah tersebut. Pada malam hari secara terpisah dan mereka harus bertemu di sana sebelum fajar tiba. Saat keduanya sudah setuju, malamnya mereka pun bersiap-siap di depan gerbang taman itu secara terpisah, di mana mereka hanya dibekali sebuah sapu tangan yang apabila mereka menyerah, mereka tinggal menjatuhkan sapu tangan itu ke tanah dan mereka akan kembali ke tempat aman. Di hutan itu, mereka diharuskan bertemu sebelum fajar tiba. Kalau tidak, maka keduanya akan dianggap gagal dan tidak bisa lagi bersama. Hello, my little friend. Karena Sophie tidak tahu menahu tentang taman itu, dia pun terjebak di ladang bunga dan mengalami beberapa luka karena gigitan bunga itu. Selain itu, Agatha temannya yang mendengar teriakan Sophie berusaha mencari cara supaya bisa menyelamatkannya dan masuk ke sana. Sophie juga bertemu dengan sebuah patung labu yang apabila siang, maka dia hanya patung. Namun, saat malam, patung labu ini menjadi hidup dan sangat berbahaya. Untungnya Agatha berhasil menggunakan ilmu sihirnya dan merubah dirinya menjadi sebuah burung dan menyelamatkan Sophie. Mereka akhirnya menemukan Tedros dan menyuruh Sophie untuk menemuinya sendirian sementara Agatha bersembunyi di sana. Namun patung labu tadi tidak hanya mengejar Sophie, tapi dia juga menyerang Tedros sampai Tedros pun kewalahan. Pedang Tedros terlempar jauh, namun Sophie tidak berani untuk mengembalikannya pada Tedros. Melihat Tedros yang bertarung dengan tangan kosong dan terpojok, tanpa pikir panjang lagi, Agatha langsung mengambil pedang itu dan memberikannya pada Tedros. Melihat Agatha di sana, Tedros berpikir bahwa Sophie sudah curang. Ditambah, dia kecewa karena Sophie tidak membantunya saat dia kesulitan. Sehingga Tedros pun meninggalkan mereka. Dan kejadian itu membuat hubungan antara Sophie dan Agatha berantakan dan mengancam persahabatan mereka. Saat kembali, Agatha sudah ditunggu oleh Profesor Dopey untuk menanyakan kenapa dia melanggar aturan membantu Sophie di taman. Agatha menjelaskan tujuan dan maksudnya itu, di mana di sana dia juga menceritakan bahwa sekolah itu dalam bahaya dengan kedatangan Raval yang belum diketahui oleh Profesor Dopey. Di kamar, Sophie yang sedang terpuruk kemudian dijerumuskan oleh Raval supaya dia membenci Agatha dan membujuknya supaya bersatu dengannya dan membagikan sihir darah yang terlarang kepada Sophie supaya Sophie menjadi lebih kuat. Isu mengenai kedatangan Raval menjadi perbincangan para atasan dan menjadi ketakutan apabila Sophie dan Raval bersatu, maka Raval bisa jadi ancaman dan menghancurkan kedua sekolah ini. Buru-buru mereka pun mencari Sophie dan menemukannya di sebuah perpustakaan. Berniat untuk menanyakan hubungan Sophie dan Raval, Profesor Dopey, Lady Reso, dan guru-guru yang lainnya malah disihir menjadi boneka. Setelah menyihir para guru, Sophie datang ke pesta dansa murid pahlawan. Niatnya mau ikut dansa dengan Tedros. Namun wajah Sophie tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Sophie, what happened to you? My God.
Don't worry, Teddy. Sontak Tedros pun tidak mau karena dia sudah terlanjur menyukai Agatha semenjak Agatha menyelamatkannya di taman kemarin. Mendengar hal itu, Sophie bertambah benci dengan sahabatnya itu. Kebencian itu mendorong Sophie untuk berbuat jahat tidak hanya kepada murid pahlawan, bahkan guru-gurunya pun disihirnya menjadi tidak berdaya. Tedros! Come quick. You have to stop her. No. Setelah melihat perbuatan Sophie yang sudah menyihir para guru menjadi boneka, para murid pahlawan pun merasa marah dan mereka berencana menyerang sekolah penjahat yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh murid pahlawan karena sejak turun-temurun murid pahlawan sudah terbiasa untuk bertahan, sedangkan yang menyerang adalah murid penjahat. Namun, bagaimana sebaliknya? Agatha mencoba melarang mereka, namun karena emosi yang sudah mencapai batasnya, mereka pun tidak mendengar ucapan Agatha. Mereka ramai berbondong-bondong mendatangi sekolah penjahat berniat untuk menyerang. Oh dear, never! We have guests. How should we greet them? Walaupun Agatha sampai di sana duluan, namun peperangan tidak bisa dihentikan. Mereka masuk ke dalam dan langsung menyerang para murid penjahat yang dimana itu adalah sebuah jebakan yang sudah direncanakan oleh Sophie. Well now. Karena murid pahlawan sudah melakukan kesalahan yang fatal di mana seharusnya mereka ditakdirkan untuk bertahan, malah menyerang sehingga status mereka menjadi terbalik. Murid pahlawan jadi murid penjahat dan murid penjahat menjadi murid pahlawan. Dengan perubahan itu membuat mereka sangat marah sehingga terjadi peperangan antara kedua sekolah ini. Mereka saling menyerang dengan kekuatan masing-masing kecuali Agatha yang mencoba untuk melerai peperangan dan Sophie hanya menikmati pertunjukan itu. Agatha mencoba untuk menyadarkan Sophie setelah apa yang dia buat dengan kedua sekolah ini. Namun Sophie sudah terlanjur dengan kekuasaan sehingga dia tidak mendengarkan nasihat temannya dan malah menyingkirkannya. Merasa ada urusan yang belum beres, Sophie berubah menjadi seekor burung dan pergi ke menara tepat di mana Profesor Ryan tinggal. Oh man! Search the tower for the one person. Your tale has just begun, Sophie of Gap. Namun, saat Sophie berhasil menemui Profesor Ryan, tak disangka-sangka ternyata selama ini yang jadi Profesor Ryan adalah Raval. Selama ini dia sudah merencanakannya dan mengatur kedatangan Sophie. Jadi ceritanya dulu saat Raval jatuh ke dalam jurang, dia bangkit dan langsung menghabisi saudaranya, Ryan. Kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyamar sebagai Ryan, seolah-olah yang meninggal adalah Raval, untuk menyembunyikan niatnya menghancurkan kedua sekolah ini. Raval ingin supaya dia dan Sophie bersatu dan membuat cinta sejati mereka sendiri untuk mencapai tujuan Raval. Hanya butuh ciuman cinta sejati, maka keinginan Raval akan terwujud. Sophie tidak tahu tujuan sebenarnya Raval untuk menghancurkan kedua sekolah ini, supaya dia bisa membangun kembali sekolah khusus penjahat saja. Dia pun menyetujuinya dan mencium Raval. Setelah itu, tiba-tiba seluruh bangunan sekolah berguncang dan nyawa mereka yang sedang berperang sangat terancam, termasuk nyawa Agatha. Dan itu sudah diramalkan di dalam buku Storian tentang kematian Agatha. They are merely after my love. Akan tetapi, Sophie tidak menerima hal itu. Dia masih menganggap Agatha sahabatnya dan protes pada Raval. Mengetahui kalau Sophie pergi ke menara kepala sekolah, tiba-tiba Agatha datang untuk menjemput Sophie. Agatha tidak bisa gitu saja menyerahkan Sophie pada Raval. Dia menantang Raval kalau mau mengambil Sophie, maka Raval harus melawan Agatha terlebih dahulu. Namun, apa yang terjadi ketika Raval menyerang Agatha dengan penanya? Sophie melindunginya sehingga yang tadinya harusnya Agatha yang terluka, malah Sophie yang kena.
Dengan terlukanya Sophie, ternyata berpengaruh terhadap rencana Rafa yang tadinya untuk menghancurkan kedua sekolah ini akhirnya gagal, di mana bangunan sekolah itu kembali utuh ke bentuk asalnya, sehingga para murid yang terkena puing-puing reruntuhan akhirnya bisa selamat. Ditambah di balik bencana itu muncul benih-benih perdamaian antara murid pahlawan dan murid penjahat. Diam-diam dari arah belakang, Tedros mengendap-endap sambil membawa pedangnya berniat akan menghabisi Rafa. Namun saat itu Rafa mengetahui keberadaannya dan berhasil menggagalkan Tedros berkat sihirnya. To kill good. Saat Rafal sedang lengah, Sophie dan Agatha memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Rafal dengan menggunakan pedang Tedros. Kemudian setelah itu, tak lama setelah Rafal kalah, saat itu Sophie sekarat dan dia mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Agatha. Sehingga tak lama kemudian Sophie pun pergi meninggalkan Agatha. Agatha menangis, air matanya jatuh ke tubuh Sophie. Dia mengucapkan kata-kata perpisahan dan cium Sophie untuk yang terakhir kalinya. Namun, tiba-tiba ada sebuah keajaiban setelah Agatha mencium Sophie. Yang mendengar suara detak jantung Sophie masih berdetak dan saat itu juga Sophie langsung sadar kembali. Let's go. Semuanya kembali normal, para guru kembali menjadi manusia kembali, ditambah sebuah pemandangan yang menakjubkan ketika para guru menyaksikan murid-murid kedua sekolah ini akur. Karena ciuman Agatha sebelumnya membuat harapannya terwujud di mana sebuah portal menuju ke dunia manusia terbuka lebar untuk Sophie dan Agatha pulang. Sophie menyadari kalau Agatha menyukai Tedros dan merelakan Tedros untuknya. Dia menyuruh Agatha untuk tetap tinggal di sini sementara dirinya pulang sendirian ke dunia manusia. Akan tetapi keputusan apa yang sudah diambil Agatha, dia memilih untuk kembali pulang ke dunia manusia dan memberi sebuah kecupan perpisahan kepada Tedros. Dari kejadian itu, hubungan kedua sahabat ini semakin akur seperti saudara. Berbicara tentang keluarga, mereka kembali ke rumah masing-masing dan disambut hangat oleh anggota keluarga mereka. Walaupun sikap para penduduk tidak berubah terhadap keduanya, mereka masih menjalani hidup dengan baik karena mereka punya apa yang mereka butuhkan. Berkat sihir yang masih menempel di jari mereka, Agatha dan Sophie memberikan sedikit pelajaran kepada orang-orang yang selama ini sering menghina Agatha. Sampai di sini, film pun berakhir.